Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad David dari NRP 2210181057. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai project entry and exit gate pada mata kuliah workshop sistem digital. Nah, ini sebelum kita mulai penjelasan project-nya, ini adalah dua software yang dipakai pada project kali ini. Yang pertama itu Proteus. Proteus ini digunakan buat simulasi rangkaian. Jadi sebelum rangkaian itu benar-benar di hardware-in, rangkaian ini terlebih dahulu tuh dicoba dulu, disimulasiin dulu di Proteus buat mengetahui apakah rangkaian itu benar-benar bekerja atau enggak. Setelah itu ada software yang kedua yaitu Autodesk Eagle. Autodesk Eagle ini simpelnya dia buat bikin PCB. Jadi ntar rangkaiannya tuh dipindah di Eagle terus tinggal desain PCB dan routing kayak gitu biar jadi PCB. Nah, ini adalah singkatnya mengenai Proteus dan perannya pada project kali ini. Jadi Proteus ini simple banget makanya. Istilahnya tinggal bikin project of course, terus habis itu juga bisa search komponen. Jadi kalau mau ngerangkai itu kan kita perlu komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen ini bakal di search di panel pick device ini. Jadi dia banyak banget komponennya, ada resistor dan sebagainya itu udah ada di Proteus ini. Kalau misalkan belum ada, jadi ada beberapa komponen yang emang belum ada library-nya di Proteus, itu bisa diimport dari mana, dari internet juga banyak. Nah, terus setelah selesai merangkai, itu juga langsung bisa disimulasiin, jadi langsung bisa dicari tahu gitu itu benar atau enggak. Lah ini nih kecil, cuman ini adalah rangkaian yang akan dipakai pada project kali ini. Jadi rangkaiannya kayak gini guys. Nah itu sekilas tentang Proteus. Selanjutnya adalah Eagle. Jadi singkatnya tentang Eagle itu seperti dijelasin dia bisa desain PCB. Terus sebenarnya hampir sama kayak Proteus, jadi dia juga ada pick a device, jadi dia banyak banget device-nya, dan di Eagle ini juga kalau kita ngeklik salah satu device, dia bakal ngasih tahu informasi kayak dimensi, terus ukuran dan sebagainya tentang komponen tadi. Jadi di situ tuh kita bisa benar-benar nyocokin apakah komponen yang nanti akan kita beli itu tuh benar-benar cocok di PCB yang akan kita desain kayak gitu. Nah setelah kita milih komponen dan merangkai itu nanti kita langsung masuk ke skematik PCB-nya, itu yang warna hitam ini. Jadi yang warna hitam nanti ini kita tinggal kayak placing the component gitu. Jadi ntar komponennya udah diatur di bawah, terus kita tinggal place tempatnya di mana gitu, terserah yang kita mau. Setelah kita udah placing the component, kita routing. Jadi routing ini untuk tahu jalur-jalurnya gitu. Jadi nentuin jalur mana aja yang dilewati oleh masing-masing komponen dan dihubungkan ke komponen lainnya. Kayak gitu. Dan di Eagle ini ada namanya fitur namanya auto routing. Jadi kalau routing itu nggak perlu manual, sebenarnya ada plus minusnya. Jadi routingnya lebih gampang karena cepat juga dan nggak perlu routing manual. Cuman minusnya biasanya kurang efektif gitu, dan jalurnya tuh agak kurang bagus gitu. Kayak misalkan ini tuh harusnya tuh nggak langsung kayak gini. Terus ini juga ada 2 layer. Biasanya ini pakai auto routing karena ada 2 layer. Harusnya kalau merah semua itu dia bakal ada 1 layer kayak gitu. Itu sebenarnya plus minusnya ada auto routing. Nah itu tadi singkatnya mengenai software-software yang digunakan. Setelah itu kita lanjut ke schematics yang saya buat pada project kali ini. Jadi schematics ini ada 4. Rangkaian power, rangkaian sensor, rangkaian counter, dan rangkaian motor. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian power. Jadi rangkaian power ini simpelnya dia fungsinya itu buat supply power di seluruh rangkaian. Jadi project ini, rangkaian-rangkaian pada project ini tuh supply powernya dari rangkaian power ini. Jadi dia dapat powernya 12 volt itu inputnya, terus dia nyebarnya outputnya ada 2. Di sini saya bikin ada 5 volt sama ada 6 volt. Ini pakai regulator 7805. Cuma nanti pada saat pengujian nanti itu salah satu dari regulator ini nggak bisa buat menggerakkan motor, sehingga harus diganti dengan modul step down. Itu nanti akan saya jelaskan pada pengujian. Nah, selanjutnya itu adalah rangkaian sensor. Nah, jadi di rangkaian sensor ini komponen-komponen yang dibutuhkan itu ada LDR. Jadi LDR itu merupakan sensor cahaya. Terus ada op-amp. Nah, di sini op-amp yang segitiga ini namanya op-amp.
Nah, jadi guys, nanti itu kita bakal pakai laser. Jadi laser ini akan diletakkan berseberangan dengan sensor LDR ini. Jadi ketika dia pada kondisi normalnya, dia akan menerangi si LDR ini. Jadi LDR-nya akan mendeteksi adanya cahaya. Lalu apabila terdapat objek yang menghalangi antara LDR dan laser tadi, maka LDR ini akan tidak menerima cahaya. Nah, op-amp ini digunakan untuk membandingkan antara tegangan pada sensor sama tegangan referensi. Nah, tegangan referensi ini nilainya 2,2 volt. Nah, dia apabila tegangan sensor lebih kecil daripada tegangan referensi, maka op-amp ini akan mengeluarkan output low. Namun apabila dia lebih tinggi daripada tegangan referensi, yaitu 2,2 volt, maka op-amp ini akan mengeluarkan output high atau berikutnya VCC. Nah, selanjutnya rangkaian selanjutnya yaitu counter. Jadi tadi itu setelah sensornya bernilai high atau low, itu masuk ke rangkaian counter. Nah, komponen-komponen pada rangkaian counter ini ada dua buah IC. IC ini pakai IC 4026. Jadi kenapa ada dua? Jadi counter ini bakal berfungsi untuk menghitung pendeteksian objek yang tadi dilakukan oleh rangkaian sensor. Jadi setelah rangkaian sensor itu mendeteksi adanya objek, maka rangkaian counter ini akan menghitung objek tersebut menggunakan IC 4026 ini. Jadi 4026 ini ada dua karena satunya merepresentasikan satuan dan satunya puluhan. Yang keduanya sama-sama digabungkan pada segmen. Nah, jadi 4026 ini dia men-trigger adanya perpindahan low ke high. Nah, jadi kan tadi kan ketika tidak ada cahaya, jadi pada kondisi normal ya, nggak ada cahaya yang ada cahaya. Jadi pada kondisi normal nggak ada objek yang menghalangi, itu kan dia nilainya high. Nah, ketika ada cahaya, dia itu kan LDR-nya nggak menerima, jadi dia kan low, outputnya low. Namun saat objek tersebut sudah selesai melewati tidak menghalangi LDR, maka dia akan menjadi high. Nah, perpindahan antara low dan high inilah yang akan men-trigger IC 4026 untuk menginkremen. Jadi outputnya itu segmennya bakal increment ke 1. Terus ketika dia udah lebih dari 9 ke 10, dia bakal nge-trigger IC puluhan 4026 ini sehingga akan increment jadi 1. Jadi IC puluhan ini bakal increment ketika IC satuan ini udah 9. Dan terus-menerus berikutnya sampai maksimalnya 99. Nah, terus di sini ada tombol reset. Jadi reset ini digunakan untuk menghapus angka pada segmen ini. Jadi reset ini dihubungkan ke ground dan ke VCC juga tentunya, dan ada buttonnya. Nah, ini langsung dihubungkan ke tombol pin rest pada IC, baik IC puluhan dan satuan. Jadi di 4026 ini ada pin buat ngereset. Nah, itu dihubungin ke buttonnya. Jadi kalau dipencet itu langsung jadi 00 gitu, berapapun nilainya. Nah, ini rangkaian terakhir dan yang lumayan kompleks, ini rangkaian motor. Jadi rangkaian motor ini komponennya cukup banyak. Yang penting itu dia ada 2 relay. Di sini 2 relay digunakan untuk menggerakkan motor ke kanan dan ke kiri, maksudnya ke CW atau clockwise atau CCW atau counterclockwise. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah transistor. Jadi transistor ini digunakan untuk sebagai pembeda kondisi dan akan men-trigger relay untuk mengubah arah. Kayak gitu, guys. Nah, jadi ketika dia itu berrelay inputnya dia ini dari rangkaian sensor. Nah, ketika dari rangkaian sensor itu berrelay 1, maka dia akan men-trigger, nah dari sini dia akan men-trigger transistor ini, terus relay yang ini tuh jadi on. Dia kan awalnya normally close, ini jadi normally ini open. Terus jadi ininya tuh bergerak, motornya bergerak gitu. Terus apabila kebalikannya, apabila dia berada 0, maka dia kan nge-trigger transistor yang ini dan akan menyalakan relay yang ini, jadi ininya on, yang ini jadi close. Nah,
Terus ini ada namanya ini limit switch. Jadi limit switch itu digunakan untuk memberhentikan motor. Jadi limit switch ini perannya, jadi dia ini kalau ditekan dia bakal nge-short rangkaian di sini sehingga ini si transistor ini bakal gak ada tegangan yang masuk, jadi ininya berhenti. Jadi ketika dia jalan terus ada limit switch-nya ditekan, maka dia akan langsung berhenti. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian. Untuk rangkaian power sendiri itu V-in-nya bernilai 12,2 volt. Terus rangkaian power ini seperti yang dijelaskan ada dua V-out. V-out 1 ini nyambungnya bakal ke rangkaian sensor dan counter, sedangkan V-out 2 ini nyambungnya bakal ke rangkaian motor. Nah, ini tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di V-out 2 ini awalnya kita pakai 7805 itu regulator, tapi regulator ini nggak bisa menggerakkan motor. Akhirnya diganti dengan modul step down X4005. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah hasil pengujian dari sensor. Nah, ini apabila tidak terkena cahaya, maka VSS itu tegangan pada sensor itu 1,2 volt. VTH itu adalah tegangan referensi. Dia berada 2,2 volt, dan karena VS-nya lebih kurang dari tegangan referensi, maka V-out-nya 0 atau low. Apabila terkena cahaya, maka tegangan pada sensor ini 3,2 volt, lalu karena lebih tinggi daripada tegangan referensi, maka V-out-nya 3,8 volt atau high. Nah, terus ini adalah output pada rangkaian counter. Jadi rangkaian counter ini awalnya kondisi normalnya dia 00, karena tidak terdeteksi apapun. Nah, setelah ada objek, dia kan ini bernilai ini low. Lah, ketika dia high lagi, objeknya sudah menghilang, dia akan mengira menjadi 1. Nah, setelah jadi 1, terus-terusan sampai 9, maka langsung nge-trigger segmen di sebelahnya jadi 10, kayak gitu. Ini adalah hasil pengujian pada rangkaian motor. Jadi pada rangkaian motor ini, kita melakukan 4 pengujian pada 4 titik, yaitu VC1, VC2, VC3, dan VC4. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi apabila V-nya high, maka relay 1 ini on atau normally open. Terus relay 2-nya bakal off, jadi akan menggerakkan motor hingga limit switch itu ditekan. Jadi nanti itu ketika dia berputar, maka putaran ini akan menggerakkan palang pintu hingga palangnya ini menyentuh limit switch dan akan berhenti. Lalu apabila V-in-nya low, maka relay 1-nya off, relay 2-nya on. Ini akan membalikan motor sehingga si gate-nya ini bakal naik lagi, kayak gitu. Nah, ini adalah demo seluruh rangkaiannya. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada rangkaian ini udah full. Nah, ini kita play aja. Nah, ini ada rangkaian, di sini ada rangkaian counter. Ini jelas ada segmennya, ini rangkaian counter, ini ada IC 4026-nya. Terus ini rangkaian sensornya, ini rangkaian motornya. Terus ini ada laser, guys. Nah, terus ini itu rangkaian powernya dengan ada modul step down yang tadi sudah saya jelaskan, yang modul step down. Terus habis itu ketika dia masukin, jadi ini inputnya ya, jadi dia dimasukin dari sini 12 volt itu. Nah, dia akan menyalakan rangkaian, terus ini bakal nyala. Ini pertanda lasernya nyala, terus terdeteksi cahaya pada LDR, maka lampunya ini nyala. Nah, tadi seperti yang udah kita lihat tadi kan, dia awalnya kan 11. Nah, di sini tuh ada tombol reset, guys. Jadi dia langsung 0 karena tombol resetnya ditekan. Kayak gitu. Nah, ini ada limit switch. Jadi pada mulanya kalau limit switch-nya ditekan, itu motornya akan berhenti. Setelah itu, sebenarnya limit switch ini nggak ada perubahannya sama sensor ini. Dia hanya merubah kondisi motor ini. Nah, terus setelah itu kita coba menghalangi laser untuk kena LDR. Jadi ketika dihalangi, nah ini maka akan mati. Iya. Terus ketika dia diangkat lagi, nah ketika diangkat lagi, ini langsung nyala, terus ini jadi 1.
Karena tadi si 4026 ini nge-trigger adanya perpindahan dari low ke high. Jadi dia langsung naik jadi 1. Nah ini begitu pula apabila terus-terusan dihalangi dan ditarik lagi, dia bakal increment terus. Nah, ya kayak gitu, seperti itu. Nah itu aja dari proses pengujian tadi. Kami beberapa troubleshoot yang kami lakukan, antara lain yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu motor yang nggak bisa gerak karena regulatornya kurang kuat. Jadi kami menggantinya dengan modul step down tadi. Terus yang kedua yaitu pemilihan bahan pada gate. Jadi awalnya kami itu menggunakan menggunakan apa namanya, triplek, cuman nggak bisa dia karena motor bisnya itu nggak bisa ngangkat, jadi dia nggak bisa gerak gate-nya. Setelah kita ganti menggunakan stick es krim, itu ringan, cuman dia nggak bisa nakal limit switch-nya, jadi nggak bisa kena limit switch dan nggak bisa berhenti motornya. Jadi apabila bebannya itu terlalu berat, motor discnya nggak bisa keangkat, tapi kalau terlalu ringan, maka limit switch-nya nggak bakal ketekan, kayak gitu. Nah, solusi yang kita ambil yaitu dengan mengganti motor DC dengan motor DC yang gearbox karena lebih kuat. Seperti itu. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.